Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nuzara Alia Nabila dari kelas 5 Ekonomi Syariah A dengan NIM belakang 042. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal analisis regresi moderasi atau biasa juga disebut Moderate Regression Analysis di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, sebelumnya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu konsep dasar Moderate Regression Analysis. Nah, dalam Moderate Regression Analysis ada 3 variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, variabel dependen, dan juga variabel moderasi. Moderate Regression Analysis bisa juga disebut dengan uji interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi. Variabel moderasi merupakan variabel yang bertujuan untuk memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, selanjutnya saya di sini memiliki contoh kasus dalam Moderate Regression Analysis dengan judul penelitian, pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. Nah, di dalam judul penelitian ini saya menggunakan 2 variabel independen, yaitu variabel pelatihan dan juga variabel lingkungan kerja. Untuk variabel prestasi kerja merupakan variabel dependen. Dan yang terakhir untuk variabel kepuasan kerja sebagai variabel moderasi. Nah, di dalam video ini saya menggunakan 2 persamaan regresi, yaitu yang pertama meregresikan variabel independen, yaitu variabel X1 dan variabel X2 terhadap variabel dependen. Dan persamaan regresi yang kedua yaitu meregresikan variabel independen dan interaksi antara variabel independen dengan variabel moderasi terhadap variabel dependen. Nah, langsung saja saya akan menuju program SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 25 ya teman-teman. Nah, untuk analisis data yang pertama, kita bisa pilih menu Analyze, terus kita cari Regression, lalu kita pilih Linear. Nah, sini udah muncul kotak dialognya ya teman-teman. Lalu kita masukkan variabel prestasi kerja ke kolom dependen, lalu variabel pelatihan dan juga lingkungan kerja kita masukkan ke kolom independen. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini udah muncul untuk output regresi yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita fokus ke tabel model summary dan juga tabel koefisien. Nah, di sini ada hasil output SPSS dan interpretasi untuk persamaan regresi yang pertama. Jadi diketahui nilai signifikansi variabel pelatihan sebesar 0,000. Nah, nilai ini bisa dilihat di sini ya teman-teman. Nah, nilai ini itu kurang dari 0,05. Yang bisa disimpulkan bahwa variabel pelatihan berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Dan yang kedua, diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja itu sebesar 0,001. Nah, di sini teman-teman, itu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja itu berpengaruh signifikan terhadap variabel prestasi kerja. Nah, selanjutnya kita ke tabel model summary. Di sini diketahui nilai R-square-nya itu sebesar 0,808. Kita lihat di sini teman-teman. Yang memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap variabel prestasi kerja sebesar 80,8%. Nah, setelah melakukan analisis dan interpretasi
pada persamaan regresi yang pertama. Selanjutnya saya akan melakukan analisis persamaan regresi yang kedua, tapi sebelum itu saya akan memunculkan dua variabel baru, yaitu interaksi antara variabel X1 dengan variabel moderasi dan juga interaksi antara variabel X2 dengan variabel moderasi. Caranya kita pilih menu transform, kita pilih compute variable. Nah, di kolom target variabelnya itu kita isi X1M. Di kolom numeric expression-nya kita masukkan variabel pelatihan dikali variabel moderat. Nah, kita masukkan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk variabel interaksi antara variabel X2 dengan moderasi, caranya juga sama ya teman-teman. Kita pilih menu transform, kita ke compute variable. Nah, di sini X1-nya itu kita ganti dengan X2. Nah, di numeric expression-nya kita juga ganti dengan lingkungan kerja. Kita masukkan. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini untuk kedua variabelnya sudah muncul ya teman-teman. Akan saya isikan label pada kedua variabel tersebut. Kita ke variabel view. Nah, yang pertama untuk variabel X1M itu kita kasih label pelatihan dengan moderat. Nah, untuk variabel yang kedua yaitu X2M, kita kasih label lingkungan kerja dengan moderat. Setelah pengisian label sudah selesai, kita akan lanjut ke analisis data yang kedua. Kita ke data view. Untuk caranya, kita pilih menu analyze, kita cari regression, terus kita pilih linear. Nah, ini tadi udah ada ya teman-teman, kita tinggal tambahin yang moderat ke kolom independen, dan juga variabel pelatihan dan lingkungan kerjanya ini yang X1M kita masukkan ke variabel ke kolom independen, dan lingkungan kerjanya kita masukkan juga ke kolom independen. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini udah muncul output regression yang kedua ya teman-teman. Kita fokus ke tabel model summary dan juga tabel koefisien. Di sini ada hasil dari hasil output SPSS dan interpretasi untuk persamaan regresi yang kedua. Jadi diketahui nilai signifikansi interaksi antara variabel pelatihan dengan prestasi kerja itu sebesar 0,160. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman. Ini nilai signifikansinya. Yang dimana nilai ini itu lebih besar dari 0,05, yang artinya variabel moderat tidak mampu memoderasi variabel pelatihan terhadap variabel prestasi kerja. Terus yang kedua, diketahui nilai signifikansi interaksi antara variabel lingkungan kerja dengan prestasi kerja itu sebesar 1,000. Kita lihat di sini ya teman-teman. Yang nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel moderat tidak mampu memoderasi variabel lingkungan kerja terhadap variabel prestasi kerja. Terus yang ketiga, diketahui nilai signifikansi moderat sebesar 0,149. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, nilai ini itu lebih besar dari 0,05. Yang artinya variabel moderat tidak mampu memoderasi variabel pelatihan terhadap prestasi kerja. Nah, selanjutnya untuk tabel model summary,
diketahui nilai R² sebesar 0,817. Kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, yang menunjukkan bahwa sumbangan pengaruh pelatihan dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja sebesar 81,7%. Sedangkan 18,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di model ini. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya bagaimana cara praktek melakukan uji regresi moderasi atau uji MRA ini di program SPSS. Semoga jelas dan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.